Patunggilan. Salam sehat sentosa dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kehidupan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga hari ini dengan penuh sukacita kita dapat membangun ibadah keluarga. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memasuki ibadah saat ini. Bersama dengan kami di Wonorejo, marilah kita memulai ibadah kita saat ini. Tuhan memberkati. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kita masuk dalam ibadah kita saat ini, serta mengaku demikian. Ibadah keluarga saat ini kita lakukan bersama-sama di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang sudah memberkati kita dengan kasih-Nya yang besar. Kiranya salam damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu hadir dan menyertai kita semuanya. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 4, kita pujikan bait yang pertama dan ke-6, Hai Mari Sembah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dasar ibadah kita saat ini terambil dari Mazmur 23 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Mari kita sambut dasar ibadah kita saat ini dengan kita menyanyikan pujian rohani, Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberi
padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, juga merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menyertai dan membimbing setiap kami, sehingga apa yang kami dengar hari ini dapat menjadi pedoman pegangan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-9 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di Gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak,
Kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau. Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hambamu ini telah kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu. Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi itu, dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu, mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan pujian rohani pribadi yang mengenal hatiku.
Berbahagia kita yang membaca, berbahagia kita yang mendengar, dan berbahagialah untuk setiap kita yang mau menyimpan firman Tuhan di dalam hati dan mau melakukannya dengan sepenuh hati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah dari antara panjenengan sekalian yang tidak pernah merasakan ketakutan? Adakah? Adakah dari antara panjenengan yang tidak pernah mengalami atau merasakan ketakutan? Saya yakin dan percaya bahwa yang namanya manusia itu pasti pernah mengalami atau merasakan ketakutan. Takut akan hal apapun itu dalam hidupnya. Ketakutan adalah sebuah bentuk atau respon vital seseorang terhadap bahaya fisik, mental, dan emosionalnya. Dan tidak dapat kita pungkiri bahwa rasa takut dapat membuat seseorang seakan-akan tidak bisa melindungi diri akan bahaya yang hendak mengancam dirinya. Tanpa kita sadari, ketakutan berdampak pada kesehatan mental kita. Ketika seseorang merasakan takut, maka pikiran dan perasaan bahkan tubuhnya itu bekerja dan berjalan sangat cepat, bahkan berbeda dari hari-hari biasanya. Dan rasa takut yang dialami itu akan berdampak pada kondisi biologis. Kalau panjenengan menyadari ketika kita merasakan ketakutan, tiba-tiba jantung kita berdetak lebih kencang, pusing, mual, ada yang keringat dingin, dan bahkan ketakutan itu berpengaruh pada tindakan yang hendak diambil. Berbicara tentang ketakutan, orang-orang Yehuda pada bacaan kita saat ini, mereka juga merasakan ketakutan ketika mereka didatangi banyak sekali orang-orang Filistin, di mana orang-orang Filistin itu hendak mencari Simson. Dan di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah kekalutannya, orang-orang Yehuda ingin cari aman. Nah, dan untuk mencari rasa aman supaya orang-orang Filistin ini tidak menyerang mereka, orang-orang Yehuda, kurang lebih 3.000 orang suku Yehuda mendatangi gua di Gunung Batu Etam, tempat Simson berada. Mereka ingin mencari Simson, mereka ingin menangkap dan menyerahkan Simson kepada orang-orang Filistin. Akan tetapi sebelum Simson itu ditangkap oleh orang-orang Filistin, justru Simson menyerahkan dirinya kepada orang Filistin. Simson tidak cari aman, justru dia menyerahkan dirinya untuk diikat dan diserahkan kepada pasukan Filistin di Lehi. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Justru Allah tidak meninggalkan Simson sendirian. Roh Tuhan berkuasa atas Simson sehingga dia dengan mudah melepaskan ikatan di tangannya dan ikatan yang mengikat seluruh badannya. Tertulis di dalam Alkitab dengan sebuah tulang rahang keledai.
Sebagai senjata, Simson berhasil mengalahkan 1000 pasukan Filistin. Nampaknya itu sesuatu yang mustahil, tidak masuk akal untuk dilakukan. Tetapi inilah wujud kenyataan pertolongan Tuhan. Dan kuasa roh Allah itu benar-benar ada dan nyata bagi Simson. Apakah pertolongan Tuhan berhenti sampai di situ? Tidak hanya kemenangan yang diberikan. Penyertaan Allah juga ditunjukkan saat Simson kelelahan dan haus setelah melawan orang-orang Filistin. Ada sesuatu yang dikerjakan oleh Allah. Dia membelah liang batu dan keluarlah air untuk diminum oleh Simson dan membuat Simson kuat dan segar kembali. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang terkasih, banyak hal yang menjadi penyebab orang merasa takut menjalani kehidupan. Takut jika harapannya, cita-citanya, dan keinginannya tidak terwujud, tidak tercapai. Atau juga ada yang punya pemikiran, kalau harapannya sudah tercapai, dia takut itu semua akan hilang dan hidupnya menjadi susah. Karena ketakutannya, ada orang yang tidak berani melakukan sesuatu, tidak berani bertindak sesuatu. Atau juga ada orang yang mau untuk menghalalkan segala cara meski hal itu tidak sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Kita meyakini bahwa Allah juga turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dan hadir dalam segala situasi, termasuk di dalam situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan sekalipun. Kita manusia memang penuh dengan keterbatasan. Tetapi iman dan keyakinan kita yang akan menolong dan memampukan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Allah bekerja atas diri setiap orang yang beriman dan percaya. Maka tidak ada sesuatu yang mustahil untuk bisa kita lakukan. Ada Tuhan, jangan takut. Mari tetap andalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita merespon firman Tuhan yang baru saja kita terima dengan kita bersama menyanyi. Melalui Kidung Jemaat nomor 440, kita nyanyikan bait yang pertama, Di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, Kau batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah dengan penuh syukur dan sukacita kita membawa persembahan kepada Tuhan dan bersama kita mengingat akan firman-Nya yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Bersama kita menghimpun persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 337 pada bait yang pertama dan kedua, betapa kita tidak bersyukur. Mari bersama kita berdoa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kehidupan dan kesehatan bagi setiap kami orang-orang yang Engkau cintai. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang baik pada saat ini, bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami dapat membangun ibadah dengan penuh syukur dan sukacita. Memuji dan memuliakan nama-Mu, kami telah nyatakan pada saat ini. Terlebih ketika kami bersama membaca dan menghayati akan firman-Mu, kami bersyukur bahwa Tuhan kembali mengingatkan kami dan meneguhkan kami, bahwa Allah turut bekerja dalam segala kondisi dan situasi. Allah hadir di tengah-tengah ketakutan yang kami rasakan. Maka dari itu, ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami menyerahkan segala kekhawatiran, kegelisahan, dan kecemasan yang membuat kami takut menjalani kehidupan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Pada saat ini, kami juga telah menghimpun persembahan sebagai wujud syukur dan terima kasih kami kepadamu. Persembahan yang kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati, sehingga melalui persembahan ini
kami dapat ikut ambil bagian di dalam mewujudkan karya Tuhan di tengah-tengah jemaat kami masing-masing. Kami tetap memohon penyertaan Tuhan bagi setiap kehidupan gereja kami masing-masing, khususnya di dalam wilayah pelayanan Majelis Daerah Malang 1. Setiap kegiatan yang dilakukan, setiap rencana yang dilakukan, terlebih saat ini kami tengah menghadapi proses daur majelis yang baru. Bapa senantiasa bekerja dan berkarya pada setiap kehidupan para panitia dan jemaat-Mu dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga pendeta Majelis Daerah Malang 1, Tuhan berikan semangat, kesehatan, dan kesungguhan di dalam melayani Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini pun kami juga menyerahkan kehidupan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, jemaat-jemaat yang saat ini tengah merasakan sakit, kelemahan fisik, Bapa sertai, berkati dan berikan kekuatan serta kesembuhan. Kami terus berdoa atas pergumulan pandemi panjang yang hingga hari ini masih belum dapat teratasi dengan baik. Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu yang agung dan mulia bagi dunia dan segala isinya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih dan cinta-Mu yang besar bagi hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini kami dapat bersama membangun ibadah keluarga. Terima kasih Tuhan, segala doa dan permohonan serta ucapan syukur kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami yang bersama akan kami pujikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin. Jemaat yang terkasih, kini kita telah tiba di penghujung ibadah kita saat ini. Sebelum kita menutup ibadah kita, terimalah berita pengutusan yang tertulis di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 yang demikian bunyinya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin.
Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama, Tuhan pimpin anakmu. Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita nyanyikan Terima Kasih Tuhan.